Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Rahmania Putri dengan NIM 2350191171 dari kelas E. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang isolasi flavonoid dari tanaman pegagan atau Centella asiatica. Dalam presentasi ini, saya akan membahas latar belakang, kajian tumbuhan, aktivitas farmakologi, metode isolasi, hingga identifikasi senyawa flavonoid. Yang pertama ada latar belakang. Indonesia merupakan negara megadiversitas yang memiliki kekayaan tanaman obat melimpah, di mana pemanfaatannya telah menjadi bagian dari tradisi pengobatan turun-temurun. Seiring kemajuan ilmu farmasi, perhatian terhadap senyawa bioaktif alam seperti flavonoid meningkat pesat karena keragaman aktivitas biologisnya sebagai antioksidan, antiinflamasi, hingga neuroprotektif. Salah satu tanaman herba yang potensial adalah Centella asiatica atau pegagan yang secara empiris telah masuk dalam farmakope berbagai negara untuk mengatasi berbagai kondisi klinis. Melalui karakterisasi mendalam menggunakan teknologi GCMS, LCMS, dan pemodelan komputasi DFT, penelitian ini bertujuan mengkaji isolasi flavonoid dari pegagan guna mengidentifikasi kandidat drug lead baru sebagai castigliverol yang menjanjikan bagi pengembangan agen antidiabetik di masa depan. Masuk ke bab 2, kajian tumbuhan. Secara taksonomi, Centella asiatica diklasifikasikan ke dalam kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Apiales, famili Apiaceae, genus Centella, dan spesies Centella asiatica L. urban. Tanaman ini dikenal dengan berbagai nama lokal, kalau di Indonesia disebut pegagan atau antanan. Dari segi morfologi, Centella asiatica adalah herba menahun yang tumbuh merambat di permukaan tanah melalui stolon sepanjang 1 hingga 1 meter. Daunnya berbentuk ginjal atau reniform dengan tepi bergerigi, bunganya kecil berwarna putih hingga ungu muda. Tanaman ini tidak memiliki aroma khas dan bisa tumbuh mulai dari dataran rendah hingga 2.500 meter di atas permukaan laut. Dari segi kandungan kimia, Centella asiatica sangat kaya metabolit sekunder. Tidak kurang dari 57 senyawa telah berhasil diidentifikasi. Senyawa-senyawa tersebut terbagi ke dalam 4 kelompok utama. Kelompok pertama yang paling dominan adalah triterpenoid pentasiklik yang mencakup asiatikosid, madekakosid, asam asiatik, asam madekasik, dan inilah yang selama ini diakui sebagai bahan aktif utama pegagan. Kedua kelompok adalah flavonoid yang menjadi fokus kajian kita, quercetin, kaempferol, miricetin, castigliverol, dan castilicetin. Selain itu juga terdapat terpen volatil, serta senyawa-senyawa lain seperti tanin, saponin, fitosterol, dan velarin. Masuk ke bab 3, aktivitas farmakologi dari flavonoid. Jadi, aktivitas utama adalah antioksidan. Flavonoid bekerja lewat mekanisme HAT atau transfer atom hidrogen dan SET, transfer elektron, untuk menetralkan radikal bebas. Secara data, metode ekstraksi UAE atau ultrasound memberikan hasil terbaik dengan aktivitas penangkapan radikal hingga 79%. Secara teoritis, situs paling aktifnya ada pada beberapa posisi, yaitu posisi 4OH karena punya energi pemutusan ikatan BDE yang paling rendah. Nah, selain antioksidan, ada 4 manfaat lain, yaitu antiinflamasi yang sebagai menghambat enzim COX dan sitokin peradangan. Yang kedua ada neuroprotektif, melindungi sel saraf dan meningkatkan faktor pertumbuhan saraf atau BDNF. Yang ketiga ada antidiabetes, terutama senyawa castigliverol yang punya aktivitas kuat pada reseptor insulin. Yang keempat, antibakteri, merusak membran sel bakteri seperti Streptococcus aureus. Lalu masuk ke bab 4, yaitu metode isolasi flavonoid. Secara garis besar, proses isolasi flavonoid dari Centella asiatica terdiri dari 4 tahap yang harus dilakukan secara berurutan. Tahap pertama adalah preparasi sampel. Jadi, sampel berupa tunas dan daun Centella asiatica yang dikeringkan menggunakan metode pengeringan teduh pada suhu sekitar 30 derajat Celcius. Metode ini dipilih karena lebih aman untuk senyawa bioaktif yang rentan terdegradasi oleh panas tinggi. Setelah kering,
Simplicia digiling menjadi serbuk halus untuk memaksimalkan luas permukaan saat proses ekstraksi. Tahap kedua ada ekstraksi. Berdasarkan penelitian Kandasamy et al., pelarut terbaik untuk ekstraksi flavonoid Centella asiatica adalah metanol, karena menghasilkan total flavonoid konsen tertinggi yaitu 15,1 QE mg per gram. Prosedur maserasi dilakukan dengan merendam serbuk Simplicia dalam metanol selama 48 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Sebagai alternatif yang lebih efisien, metode UAE atau Ultrasonic Assisted Extraction menghasilkan aktivitas antioksidan tertinggi hingga 79%. Nah, tahap ketiga ada fraksinasi menggunakan teknik liquid-liquid extraction. Ekstrak kasar dipartisi secara berurutan, pertama dengan N-heksan untuk menarik senyawa nonpolar, kemudian etil asetat untuk mengikat flavonoid aglikon yang bersifat semipolar, lalu N-butanol untuk flavonoid glikosida yang lebih polar. Dan tahap yang terakhir, keempat, adalah pemurnian menggunakan teknik kromatografi. Ada 3 pilihan, yaitu kromatografi kolom dengan fase diam silika gel atau Sepadex LH20, KLT preparatif untuk skala miligram, dan HPLC preparatif menggunakan kolom C18 yang mampu menghasilkan senyawa dengan kemurnian di atas 95%. Nah, untuk perbandingan data hasil ekstraksi bisa kita lihat di slide berikutnya. Nah, di slide ini kita bisa melihat perbandingan data hasil ekstraksi menggunakan 3 jenis pelarut yang berbeda dari penelitian Kandasamy. Jika kita lihat, air dingin atau CW, rendemannya memang paling tinggi yaitu 60,1%. Namun kandungan flavonoidnya sangat rendah, hanya 7,5 QE mg per gram. Sebaliknya, metanol menghasilkan TFC tertinggi yaitu 15,1 QE mg per gram dan TPC tertinggi yaitu 132,6 GAE mg per gram. Jauh lebih besar dari pelarut lain. Meski rendemannya hanya 19,5%, kualitasnya jauh lebih unggul untuk keperluan isolasi flavonoid. Etanol 50% berada di antara keduanya, yaitu rendeman 28,4% dengan TFC 14,8 dan TPC 106,2. Mengapa metanol lebih baik? Karena ini berkaitan dengan prinsip kimia, likes dissolve likes. Metanol sebagai pelarut polar lebih efektif menembus dinding sel tanaman dan melarutkan senyawa fenolik berbagai tingkat polaritas dibandingkan air murni. Dan yang perlu diingat, jika menggunakan metode UAE atau Ultrasonic Assisted Extraction dengan metanol, aktivitas penangkapan radikalnya bisa mencapai 79%. Ini menunjukkan bahwa pilihan metode ekstraksi juga berpengaruh besar terhadap kualitas senyawa yang diperoleh. Setelah berhasil mendapatkan ekstrak flavonoid, selanjutnya adalah mengidentifikasi dan menganalisis senyawa-senyawa apa saja yang terkandung di dalam. Masuk ke bab 5, yaitu identifikasi dan analisis senyawa flavonoid. Langkah pertama yang dilakukan sebelum analisis instrumen yang lebih kompleks adalah screening fitokimia. Ini adalah tahap awal untuk mendeteksi keberadaan golongan senyawa secara kualitatif menggunakan uji warna. Hasilnya, fraksi metanol dan etanol dari Centella asiatica memberikan reaksi positif yang sangat kuat, ditandai dengan simbol 3+ untuk kandungan flavonoid. Sedangkan fraksi air hanya memberikan reaksi positif lemah. Secara kuantitatif, TFC fraksi metanol ditetapkan menggunakan metode kolorimetri aluminium nitrat, yaitu campuran direaksikan dan diabsorbansikan diukur pada panjang gelombang 415 nanomikro menghasilkan 15,1 QE mg per gram, sedangkan TPC menggunakan metode Volin-Chiao-Chalte pada 750 nanomikro menghasilkan 132,6 GAE mg per gram. Selanjutnya, analisis KLT atau kromatografi lapis tipis dilakukan untuk mengidentifikasi profil kandungan glikosida. Kondisi analisis yang digunakan adalah fase diam silika gel GF254 dan fase gerak klorofrometanol dengan perbandingan 8:2. Deteksi dilakukan dengan penyemprotan H2SO4 10% dan pengamatan di bawah sinar UV 366 nanometer. Untuk mendeteksi flavonoid secara lebih spesifik,
digunakan reagen semprot yang selektif. Reagennya yaitu AlCl3 1% dalam metanol akan menghasilkan fluoresensi warna kuning kehijauan yang khas untuk flavonoid. Sementara reagen nu memberikan warna jingga kuning khas untuk flavon dan flavonol. Setelah screening awal, dilanjutkan dengan analisis instrumen yang lebih canggih menggunakan GCMS dan LCMS. Nah, analisis instrumental yang pertama adalah GCMS atau Gas Chromatography Mass Spectrometry. GCMS adalah teknik yang memadukan pemisahan senyawa melalui kromatografi gas dengan identifikasi berdasarkan pola fragmen massa. Teknik ini sangat efektif untuk menganalisis senyawa volatil dan semi-volatil termasuk flavonoid aglikon. Kondisi analisis yang digunakan adalah kolom kapiler fus silika elit 1 dengan panjang 30 meter dan diameter 0,25 mm. Energi ionisasi menggunakan metode electroionization sebesar 70 IF. Ini adalah energi standar yang menghasilkan pola fragmentasi yang bisa dibandingkan dengan pustaka spektra. Gas pembawa yang digunakan adalah helium dengan kemurnian 99,99%. Identifikasi senyawa dilakukan dengan mencocokkan data spektrum massa terhadap entry dalam pustaka NIS 09. Dari analisis GCMS terdapat ekstrak metanolik Santalea asiatica. Berhasil diidentifikasi 32 konstituen kimia. 4 flavonoid yang paling dominan bisa kita lihat di tabel. Ada quercetin dengan retention time 23,35 menit yang memiliki 5 gugus hidroksil dan dikenal sebagai antioksidan dan antiinflamasi yang kuat. Kemudian castiliferol pada RT 23,12 dengan 4 gugus OH sebagai kandidat antidiabetes yang terbaik, dan castilisetin pada RT 22,8 dengan 6 gugus OH, dan mirisetin pada RT 7,83 dengan 6 gugus OH yang bersifat antioksidan, antibakteri, dan antivirus. Selain flavonoid, GCMS juga mengidentifikasi senyawa-senyawa lain seperti antosianin, alkaloid, dan berbagai senyawa asam lemak. Untuk analisis yang lebih komprehensif, khususnya untuk flavonoid glikosida, digunakan teknik LCMS yang lebih canggih. Selanjutnya pada analisis LCMS dan DFT. Dari hasil LCMS teridentifikasi sekitar 22 senyawa termasuk flavonoid dalam bentuk glikosida. Nah, kemudian berdasarkan tabel analisis DFT, castiliferol memiliki nilai homolumo sekitar 4,0 IF yang menunjukkan kestabilan energi yang baik. Pada parameter BDE, nilai terendah terdapat pada posisi 4 OH pada castiliferol yaitu sekitar 37,23 kcal per mol. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa tersebut memiliki kemampuan antioksidan yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya, nilai TPSA castiliferol sekitar 137,43 ampere kuadrat yang menunjukkan potensi permeabilitas yang baik dalam tubuh. Selain itu, hasil molekular docking terhadap reseptor 1IR3 menunjukkan bahwa castiliferol memiliki afinitas ikatan yang lebih tinggi dibandingkan senyawa lain. Sehingga berdasarkan data dalam tabel ini, castiliferol merupakan kandidat drug lead yang paling potensial. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi ada 3 kesimpulan. Yang pertama, dapat disimpulkan bahwa pegagan mengandung berbagai flavonoid penting dengan aktivitas biologis yang beragam. Yang kedua, metode ekstraksi terbaik menggunakan metanol, dilanjutkan dengan fraksinasi dan pemurnian. Yang ketiga, hasil analisis menunjukkan bahwa castiliferol memiliki potensi terbesar sebagai kandidat obat. Selanjutnya ada saran. Nah, untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan uji terlebih lanjut secara in vitro dan in vivo terhadap senyawa hasil isolasi. Selain itu, perlu dilakukan optimasi metode ekstraksi untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.